Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Adik-adik, dalam waktu seminggu ini kemana aja? Ke Taman Safari. Ada yang jalan-jalan, ada yang berani jalan-jalan dalam pandemi. Tidak boleh ya. Nah, adik-adik punya ibu guru atau bapak guru? Iya punya. Punya ibu guru? Punya. Nah, kalau adik-adik pernah jalan-jalan ke desa, ke daerah? Pernah? Oh, pernah. Nah, di daerah ada seorang gembala kan? Iya. Dia gembalain apa? Ada yang digembalakan apa? Kambing. Terus apa lagi? Domba. Terus apa lagi? Sapi. Nah, begitu juga kalau adik-adik di sekolah ada bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru punya anak murid atau tidak? Tidak. Punya. Muridnya siapa? Adik-adik. Nah, Oma juga punya anak murid, namanya anak-anak sekolah minggu nih, murid-muridnya Oma ya, yang lagi dengarkan sekolah minggu. Nah, Oma ibarat seorang gembala. Nah, iya, adik-adik jadi apa? Dombanya. Seorang gembala selalu tahu ada domba yang tidak hadir ini hari. Ada itu, ada Michael mau ujian ya, mau ujian piano, jadi tidak hadir. Ada siapa lagi tuh yang tidak hadir? Ada ada Airin lagi diam-diam aja. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Kita nih gembala, kita dombanya. Tuhan Yesus gembalanya. Nah, kalau kita dombanya tidak ada, Tuhan Yesus cari. Nah, carinya kemana? Ada yang males ke gereja nih. Nih, seperti yang di sebelah Oma kali ya, yang males ke gereja ya. Nah, ada yang males berdoa. Tuhan Yesus tahu. Makanya adik-adik, kalau adik-adik harus ingat selalu, gembala saja ingat dengan dombanya. Tuhan Yesus juga ingat dengan dombanya kita nih, adik-adik, domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, semua diingat, tidak boleh ada satupun yang tidak ada, tidak boleh ada satupun yang hilang. Nah, adik-adik juga harus rajin ya berdoa, mendoakan untuk negara kita, untuk orang tua kita ya. Selamat menikmati sekolah minggu online adik-adik. Tuhan berkatin. Silakan kakak. Padangnya berumput hijau.
Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, sudah gak sabar ya, kita mau memulai acara Bina Iman hari ini. Bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Nah, sekarang sebelumnya kita berdoa bersama dulu ya. Sekarang adik-adik coba duduknya yang bagus, siapkan sikap untuk berdoa. Oke? Oke. Sekarang kita mulai ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, Engkaulah gembala kami ini domba-dombamu. Tuntunlah kami ya Tuhan, terutama pada pagi hari ini kami yang ingin mengikuti acara Bina Iman. Tuhan, siapkanlah hati kami, akal budi dan pikiran kami, sehingga dapat memahami firman yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Pimpinlah acara hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat mengikuti Bina Iman. Pagi adik-adik, bersama Bunda Susi. Adik-adik, Bunda Susi punya cerita tentang domba kecil yang nakal. Mau dengar kan ceritanya? Jadi begini adik-adik. Pada suatu hari ada seorang gembala. Gembala itu sangat baik. Dia gembala yang sangat sayang sama domba-dombanya. Dia punya domba-domba yang banyak. Nah, setiap hari gembala ini bangun pagi-pagi, membawa domba-dombanya ke padang rumput. Dia mau memberikan makan domba-dombanya. Domba-dombanya jumlahnya banyak sekali adik-adik. Nah, tapi pada saat dia bawa, ada satu domba kecil yang nakal. Setiap kali dibawa, domba kecil ini akan lari keluar dari kumpulannya adik-adik. Nah, terus si gembala itu akan mengejar. Dia mengejar, dia ambil domba kecilnya, dia taruh lagi ke kumpulannya. Tapi tak lama kemudian si domba kecil ini akan berlari lagi keluar dari kumpulannya. Si gembala itu dengan sabar, dia mengejar lagi, dia angkat lagi, dia gendong, dia bawa lagi kembali ke tempatnya adik-adik. Nah, setiap hari si domba kecil ini berlaku seperti itu. Nah, si gembala berdoa, minta Tuhan tolong supaya domba kecil ini menjadi domba yang baik. Nah, adik-adik, suatu hari pada saat si gembala ini bawa domba-dombanya itu berjalan-jalan mencari rumput segar untuk dikasih makan. Tapi si domba kecil ini mengulangi perbuatannya adik-adik. Dia berlari lagi keluar dan pada saat itu si gembala lagi bingung, lagi sibuk. Nah, dia tidak sempat mengejarnya, tapi dia tetap berusaha. Lalu si gembala kehilangan arah. Wah, kemana ya domba kecilnya? Dia cari lagi, dia cari. Wah, domba kecil, di mana engkau? Si gembala sedih karena domba kecilnya hilang. Dia berdoa, Tuhan tolong, di mana domba kecilku? Tunjukkanlah padaku. Setelah itu, tak lama kemudian dia mendengar suara kesek. Dia melihat suara apa itu? Dia lalu menghampiri dan ternyata benar adik-adik. Di situ ada domba kecil yang kakinya sedang tersangkut di ranting-ranting pohon. Si domba kecil berusaha mengeluarkan kakinya dari ranting pohon, tetapi semakin dia berusaha keluar, semakin ranting pohon mengikatnya sehingga kakinya menjadi patah adik-adik. Wah, adik-adik, si domba kecil kakinya patah. Dia nangis kesakitan, embe gitu. Si
gembala melihatnya sangat sedih. Dia langsung menghampiri, dia lepas ranting yang mengikat kaki si domba. Dia gendong, domba kecil itu dia gendong. Dia bawa kembali sepanjang jalan, dia gendong. Lalu di rumah dia membalut kaki domba kecil itu, disembuhin. Lalu adik-adik, setiap hari domba kecil ini dibawa kemana-mana. Karena dia masih kecil adik-adik, dia kalau dia dilepaskan dengan kaki terpincang-pincang, tentu si domba kecil ini akan terinjak-injak oleh domba-domba yang lain, kan jumlahnya banyak. Jadi domba kecil ini digendong setiap hari oleh si gembala. Nah, kalau si gembala ini sangat sayang, domba kecil merasakan kalau iya ya, kok gembalanya sangat sayang sama dia adik-adik. Lalu setiap kali si domba kecil haus, dia akan dia bersandar di badannya si gembala, dan dia menjilati tubuhnya, menjilati tangannya. Nah, adik-adik, setiap hari si domba kecil berlaku seperti itu, sehingga setiap hari juga dibalut kakinya sampai akhirnya kakinya sembuh, tidak patah lagi. Lalu si gembala menaruh domba kecil itu ke kumpulan domba-domba teman-teman yang lain. Dia mau lihat, nah hari ini balutan kakinya sudah dibuka, jadi kamu sudah sembuh domba kecil, kamu boleh kembali bersama teman-teman. Lalu apa yang dilakukan domba kecil itu adik-adik? Apakah domba kecil itu lari lagi keluar? Wah, dia lihat, wah ternyata tidak. Domba kecil itu tidak lagi lari keluar, tapi domba kecil bukan lari pergi menjauh, tapi domba kecil lari mendekati si gembala. Rupanya si domba kecil sudah merasakan bahwa bersama gembala sangat enak, sangat nyaman, karena gembala selalu melindungi, menjaga dia, sehingga si domba kecil senang sekali tinggal dekat-dekat dengan si gembala, dan si domba kecil tidak lagi lari-lari keluar. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Tuhan Yesus menjaga kita, melindungi kita, merawat kita. Saat kita sakit, Tuhan selalu jaga kita, merawat kita, yang menyembuhkan kita, seperti si gembala itu. Nah, kita tentunya sangat senang ya memiliki Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang selalu siap menjaga kita, menolong kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Adik-adik, setiap waktu kalau kalian merasa sakit, kalau kalian merasa khawatir, kalian merasa sedih, berdoa sama Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. Halo adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama membaca bacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Judulnya adalah Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, dari bacaan Injil Yohanes yang tadi sudah kita baca sama-sama, di situ ditulis bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, apa sih ciri-ciri dari seorang gembala yang baik? Ciri-cirinya adalah seorang gembala yang baik akan selalu melindungi domba-dombanya. Seorang gembala yang baik akan selalu menjaga domba-dombanya dan tidak ingin domba-dombanya tersesat, apalagi sampai tersakiti, sampai cedera, atau hal-hal yang tidak baik terjadi pada domba-dombanya. Seorang gembala yang baik tidak menginginkan hal yang buruk terjadi pada domba-dombanya. Seorang gembala yang baik juga menuntun domba-dombanya mengikuti jalan yang benar dan yang baik. Tidak ingin domba-dombanya tersesat. Nah, kakak mau kasih contoh. Orang tua kita mengajarkan kita semua hal yang baik. Seperti orang tua kita bilang, kita harus belajar supaya kita pintar. Kalau kita pintar, nanti kita juara kelas. Lalu kita lanjut ke sekolahannya pun gak susah nyari sekolahan. Lalu lanjut ke universitas. Lalu dapat pekerjaan yang baik. Nah, orang tua mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Begitu juga orang tua dapat disebut adalah gembala yang baik untuk kita, anak-anaknya, untuk kita, domba-dombanya. Orang tua mengajarkan dari kecil bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berbuat baik, mengajarkan hal-hal yang baik, terus mengasihi kita, melindungi kita. Nah, itu adalah contoh perbuatan gembala yang baik, gembala yang mengasihi dombanya. Nah, adik-adik, orang tua kita mengasihi kita sebegitu besarnya. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik. Pasti Tuhan juga mengasihi kita begitu besarnya. Yang waktu itu kakak sudah pernah bilang waktu pesta Paskah, adik-adik. Apa sih bukti bahwa Tuhan kita mengasihi kita begitu besar? Ayo, siapa yang masih ingat adik-adik? Apa? Iya, bukti Tuhan mengasihi kita yang begitu besar adalah Ia rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk mengasihi sesama, bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada sesama. Tuhan Yesus juga mengarahkan hidup kita sesuai dengan rencananya yang pasti baik untuk kita, adik-adik. Nah, Tuhan di sini kakak-kakak guru mau mengajarkan atau menanamkan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesuslah gembala kita yang paling baik, karena Dia tidak mungkin meninggalkan domba-dombanya tersesat, tidak mungkin meninggalkan domba-dombanya hilang. Ketika domba-dombanya hilang, pasti Tuhan Yesus sedih lalu mencarinya agar domba-dombanya bisa kembali. Tuhan Yesus ingin domba-dombanya selamat, bahagia, dan menuju jalan yang baik. Nah, adik-adik harus percaya ya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, mari kita terus percaya, mari kita terus taat kepada ajaran Tuhan, karena kita harus percaya bahwa ajaran Tuhan adalah baik untuk kita. Nah, adik-adik, terima kasih udah mendengarkan pengajaran kakak hari ini ya. Lanjutin ya untuk pengajaran yang lainnya. Dadah! Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama kakak Icel. Nah, adik-adik,
tema sekolah minggu kita pada minggu ini, Yesus Gembalaku yang baik. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ini gembala kita. Kita sebagai domba-dombanya. Nah, karena kita domba-dombanya Tuhan Yesus, kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa harus begitu, Kak? Karena Tuhan Yesus itu sumber kebaikan. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dong berbuat baik dengan cara mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Seperti lagu ini nih, kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan gembalaku, ku ikut selalu. Di padang rumput hijau ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. The Lord is my shepherd, I walk with him always. He leads through green pastures, I walk with him always. Always, always, I walk with him always. Always, always, I walk with him always. The Lord is my shepherd, I walk with him always. He leads through green pastures, I walk with him always. Always, always, I walk with him always. Always, always, I walk with him always. Sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santo Gregorius Agung atau dikenal juga sebagai Paus Gregorius yang pertama. Santo Gregorius lahir di Eropa pada tahun 540. Di umur 35 tahun, Gregorius memutuskan untuk hidup membiara dan akhirnya dipilih menjadi paus pada umur 50 tahun. Setelah menjadi paus, Gregorius terkenal sebagai paus yang tidak hanya bijaksana dan lembut, tetapi juga tangkas atau cekatan dan tegas. Paus Gregorius menjadi paus yang mampu memimpin gereja Katolik dengan gemilang. Dalam tugasnya menjadi paus, Gregorius sangat memperhatikan nasib para petani miskin dan para pengungsi. Gregorius juga mampu memperbaiki hubungan antara gereja dan pemerintah negara yang saat itu sedang tidak baik, serta selalu berusaha menciptakan dan membawa perdamaian bagi gereja dan negara. Gregorius juga memajukan usaha misioner demi memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus dan mempertobatkan mereka dalam nama Tuhan. Adik-adik, ayo mencontoh Santo Gregorius Agung untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat diandalkan oleh orang tua, teman-teman, dan juga sesama. Serta belajar menjadi pemimpin yang lembut dan bijaksana seperti Santo Gregorius Agung. Sampai jumpa di kisah Santo-Santa lainnya. Dadah! Adik-adik, bersama Bunda Susi lagi ya, ketemu lagi ya kita. Adik-adik, hari ini kita mau buat hiasan Tuhanlah Gembalaku. Yuk kita buat yuk. Yang kita perlukan adalah karton bekas, kita lubangi ya. Ukurannya terserah kalian aja atur ya. Lalu setelah itu karton ini akan kita tempeli dengan kertas ini. Kertas ini kita bikin rumbai-rumbai ya. Setelah itu kita akan melingkari, kita akan nempel dengan dilingkari ya. Nah adik-adik, ini udah ditempel ya. Kita mulai tempel, kita gulung terus ya. Ini digulung terus ya.
sampai penuh. Sampai penuh, lalu kita putuskan. Nah, adik-adik, ini udah selesai ya. Kalau udah selesai, nanti kalian bikin awan, lalu kalian tulis ayatnya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Setelah selesai, ini kita tempel di belakangnya ya. Kita kasih double tip. Lalu kita tempel. Kita tempel ya di atasnya ya. Nah, setelah itu kita bikin pohon. Gampang, semuanya bentuknya kayak awan-awan aja ya. Kita bikin pohon. Tapi sebelumnya mungkin kita harus buat tangkainya dulu ya, batangnya dulu ya. Batangnya kalian bisa buat dari kertas warna coklat atau karton bekas, kayak Bunda bikin karton bekas terus diwarnain ya, diwarnain coklat. Nah, lalu kita tangkainya, batangnya kita tempelkan dulu. Nah, batangnya udah kita tempel, lalu kita tempelkan pohonnya, daunnya ya. Nah, kita juga bikin satu lagi yang sebelah sini dengan tangkainya juga ya, batangnya. Dari tadi salah ngomong terus ya. Nah, ini terus kita juga kasih double tip, kita tempelkan lagi. Nah, ini udah ya, pohonnya udah kita tempelin. Lalu kita buat dombanya. Membuat dombanya, kalian cuma tinggal buat karton putih. Kalian bentuk aja seperti awan, terserah kalian mau bentuknya seperti apa ya. Pokoknya bentuknya awan aja untuk badannya. Lalu untuk mukanya, kepalanya kamu bentuk seperti ini aja, kecil aja ya. Nanti kepalanya ini kita akan tempel di samping boleh, di tengah-tengah boleh. Ya, nah misalnya ini, lalu bikin ini kupingnya hanya seperti ini ya, lalu kalian tempel di belakangnya. Nah ya, kupingnya kalian tempel. Lalu kuping satu laginya kita tempel. Terus rambutnya bikin juga awan-awan gitu tapi kecil ya, versi kecil. Setelah itu kalian tempel aja di kepalanya. Nah, jadi ya, udah jadi ya. Nanti kalau udah jadi, tinggal kita kasih matanya. Kita kasih matanya. Lalu kita kasih mulutnya. Ya, seperti ini aja. Dan kakinya, kita bikin kakinya. Ya. Kakinya ya. Seperti ini ya, nanti kalian tempel kakinya, cuman kecil-kecil kalian tempel aja nih, tempel seperti ini ya. Lalu setelah selesai kita tempel di kiri kanan, karena di sini jadi ini ngadepnya ke sini, yang ini juga gitu ya tuh. Nah kalau ini dia ngadep ke depan, kita tempelkan. Nah, udah selesai ya. Lalu kita bikin orangnya ya. Kita bikin gembalanya. Nah, ini cuma tinggal seperti ini, kita gambar aja. Kalian gambar terserah kalian. Lalu kepalanya sama seperti kemarin ya. Waktu kemarin bikin. Nah, ini tinggal kita kasih ini aja, lem atasnya. Atasnya kita kasih lem. Lalu nanti di sini kita gunting. Ya, kita gunting. Nah, seperti ini ya. Nanti di sininya kita kasih garis sini. Lalu kita kasih mata dan mulut.
Kalau sudah selesai, kita tempelkan gini ya. Jadi nanti ini tempelnya di belakangnya. Ini lalu seperti ini ya. Kalau udah, kita tinggal tempel deh. Nah, sudah deh, kita udah tempel ya adik-adik ya. Lalu kita kasih tangannya. Kita kasih tangannya. Kita bentuk aja ya. Tangannya ya. Tangannya kita kasih biasa aja. Ya, nanti ini tangannya kita satu, ini kita belah dua. Ya, satunya lagi juga. Kita slip ya. Lalu tinggal tongkatnya, kita buat tongkatnya ya seperti ini. Ntar tongkatnya tinggal kita tempel deh. Nah, ini tinggal selesai. Terakhir kita kasih pita di belakang. Nah, adik-adik, jadi seperti ini. Mudah kan membuatnya? Memang agak ribet ya, tapi caranya mudah kok. Kalian pasti bisa. Kalau kesulitan, kalian bisa minta bantu sama mama dan papa. Jadi buat ya, Bunda tunggu. Oke, sampai jumpa. Ayo, sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuk adik-adik, kita siapkan hati ya. Kita doa penutup dulu. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena pada hari ini kami dapat mengikuti biak online lagi. Terima kasih atas pengajaran hari ini ya Bapa. Semoga kami terus menyadari bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Dan kiranya kami pun dapat menjadi domba-dombamu yang selalu taat dan mematuhi perintah-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Semoga Engkau selalu sertai kami sehingga dapat menjalani segala aktivitas kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Sekarang kita puji-pujian lagi ya sebagai penutup hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Ya adik-adik. Wah, hari ini seru juga ya bianya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus tuh keren banget ya. Jadi gembala kita, Tuhan Yesus tuh baik aja apa baik banget? Baik banget dong ya. Iya. Coba gak ada Tuhan Yesus ya, kan kayak gembala. Kalau dombanya gak dijagain, misalnya dombanya nyasar gitu. Terus ada jurang, kalau gak ada gembala, dombanya bisa masuk jurang ya. Tapi kalau dombanya juga gak mau ngikutin gembalanya, ya masuk jurang juga dong adik-adik. Nah adik-adik mau masuk jurang atau mau ikut gembala kita Tuhan Yesus supaya kita selamat? Ikut Tuhan ya. Bagus. Oke deh adik-adik, kita nanti ketemu lagi ya minggu depan. Sekarang kita mau selesai nih bianya. Yuk kita nyanyi dulu bareng-bareng Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya.
Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah dombamu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami.